Sejauh mana kita mengetahui per tetes air laut itu sendiri yang mempunyai kandungan garam yang cukup, tapi berbeda dengan antara satu laut yang lain, berbeda kadar bobot asinnya. Dan ketika bercampur dengan air itu sendiri bergelut, larut, bisa menangkal pantulan ultraviolet pada pagi hari ataupun siang hari, mengembalikan sehingga air itu sempurna, selalu rapi dan selalu jernih. Karena apa? Larutan garam itu sendiri yang bisa menepis daripada pengaruh ultraviolet. Coba mantuk tekan ngomah buka, mantuk orang nggawe. Ini itu satu. Dan bagaimana ikan laut itu sendiri yang ada di dalam lautan tidak terkena imbas daripada pengaruh daripada kadar asinnya yang terkadang berubah-ubah. Tidak cukup dari itu, sisik-sisik yang ada di dalam ikan laut itu sendiri ketika dia bergerak itu menepis pengaruh-pengaruh ultraviolet. Tidak cukup airnya saja, dibantu sehingga sisik-sisik itu sendiri bisa merekam, bisa mengantisipasi, bisa mengaktifkan, tapi dengan bentuk positif. Bila mana sisik-sisik itu kita kumpulkan, bisa untuk penawar setiap pohon-pohonan yang terkena hama. Air laut ditaruh di kitab takrib bab perkara air. Itu baru itu, belum lainnya. Dilanjutkan yang lain, manfaat air laut. Kalau kita lihat garamnya saja, para bapak, para ibu, anak-anak kami ini, kalau kita lihat di pantai, ya paling kita lihat buat garam. Tapi dunia yang modern sekarang sudah bisa memisahkan apa? Air laut bisa menjadi air tawar. Yang saya tanyakan, yodium yang ada dan kandungan lainnya yang ada di garam bekas saringan yang menjadi air asin menjadi air laut, itu kayak apa manfaatnya? Inti-inti garam yang luar biasa sehingga kain-kain ini bisa kuat. Kain-kain ini bisa bertahan dari tahan banting masalah pengaruh matahari ataupun daya kekuatan kelirnya. Karena apa? Garam sangat berperan. Garam diambil dari air laut. Ini sebetulnya perlu penulisan-penulisan sehingga kitab-kitab kita yang dicap kuno, katanya cap kitab kuning ini, mana yang intelek, mana yang lebih intelek? Kita mempelajari Quran hadis begini memang. Tapi kita mempelajari dohmanya di dalam Al-Quran maupun hadis itu sendiri sudah universal, apalagi keuniversalannya tidak bisa diukur. Rasulullah menyampaikan Al-Quran itu bagaimana? Ada satu faham, Rasulullah itu hanya menyampaikan Quran saja, aji, wari. Seolah-olah yang menyampaikan itu lebih pandai, seolah-olah Rasulullah tidak tahu dalamnya Al-Quran. Lalu peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalimahnya yang jadi persoalan adalah fattabi'uni di sini. Bukan fatabi'uni lalu kita mengajak ikutilah jejakku, sunnahku saja. Itu bukan itu saja. Coba kita lihat definisi daripada kedudukan fatabi'uni. Kenal dulu kepada siapa yang diperintah oleh Allah untuk mengucapkan fatabi'uni. Kenal tidak?
Siapa yang diperintah untuk mengucapkan fattabi'uni? Digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Siapa yang didasari oleh Allah ala siratim mustaqim? Yang diperintah oleh Allah untuk mengucapkan fattabi'uni. Dan satu ayat lagi, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Siapa yang dimaksud khalaqal insan 'allamahul bayan? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok dianggap kayak menyampaikan seolah-olah mereka saja yang paling mengetahui tentang Al-Quran, dan seolah-olah Rasulullah yang menyampaikan titik. Inilah luar biasa paham yang demikian itu. Itu nek keliwat ya mbuh. Apa mbuh keliwat kudu ini apa-apa kita tidak ngerti. Inilah. Dari itu, baik saudara-saudaraku, saya tidak mau menasihati yang sepuh-sepuh ini. Ini justru alumni kesempatan kita untuk berbicara dengan kalian. Maka Quran yang diturunkan oleh Allah untuk Rasulullah, satu, jelas kalau itu perintahnya untuk umatnya. Tapi perlu diingat juga, Quran sebagai syahadah, kesaksian Allah kepada kebesaran Nabi SAW. Bukan sekadar Quran untuk umatnya saja, tapi Quran termasuk syahadah minallah untuk Nabiuna Maulana Muhammadin SAW, yang menciptakan, yang mengetahui dan mengerti dan mengangkat atas kebenaran, kebesaran baginda Nabi SAW. Quran buktinya. Dan manusia pertama yang mengetahui dalamnya Al-Quran illa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau salah kita minta tolong kita betulkan. Mullau kanal bahru midada li kalimati rabbi ila akhiril ayat. Katakanlah wahai kekasihku, seandainya lautan ini aku jadikan tintanya, kalimah seandainya indallah mutlak hak. Bukan seperti kita membuat satu contoh untuk memudahkan si awam, tidak. Launya di sini mutlak, tidak bisa ditawar. Tetes per tetes yang ada dalam lautan itu kandungannya wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu tidak akan mampu apa yang ada di dalam lautan tersebut untuk bisa menafsirkan kalimat Rabbi. Sedangkan kalimat Rabbi datang diturunkan untuk baginda Nabi SAW, yang diperintahkan untuk mengucapkan kalimat Rabbi adalah baginda Nabi SAW. Kalimat Rabbi wal Quran, yang mengucapkan Rabbi Rasulullah SAW. Jadi kalau lautan itu sendiri sudah tidak mampu menafsirkan kalimat Rabbi yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW, kalau begitu sadaqallah wa sadaq Rasul, pantas kalau Rasulullah diummikan, tidak bisa membaca menulis, karena tidak perlu membaca dan menulis, tidak butuh membaca dan menulis. Di sini maksud makna Nabil Ummi, tapi Rasulullah perlu dibaca dan ditulis. Itu makna Nabil Ummi. Ngaran jajaki Kanjeng Nabi ora bakal tekan yang jajaki Quran kadoan Kanjeng Nabi dhisik ae kenal karo Rasulullah, aja ngerti tok. Wong ngerti karo Allah taala akeh, ning kenal karo Allah taala titik. Dikit. Nah, inilah diantaranya. Dan Quran dan baginda Nabi yang menyaksikan siapa? Yang menyaksikan sahabat. Sahabatnya Rasulullah yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan sahabatnya Rasulullah, diwisuda langsung oleh Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda alal kufar rahama bainahum. Ini wisudanya Allah Ta'ala kepada para sahabat, wisudanya Allah Ta'ala kepada para al-ulama. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, dan banyak lagi.
kesaksian Allah Subhanahu wa taala atas aulianya baginda Nabi diwisuda langsung, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun ila akhiril ayat. Kepada ulama, jadi sahabat menyaksikan kebesaran Rasulullah, Rasulullah menyaksikan kebesaran Al-Quran, keluasan Al-Quran, hebatnya Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu sendiri dari Allah Ta'ala menyaksikan kebesaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Quran menyaksikan kebesaran para sahabatnya, sahabatnya menyaksikan kepada kebesaran para ulamanya, al-ulama menyaksikan kebesaran sahabat dan baginda Nabi, selalu balance antar ulama saling menyaksikan yang ini yang disebut asanid. Baru muncul Asy'ariyah, baru muncul Maturidiyah dan madhab-madhab yang lain, karena beliau-beliau ini yang banyak disaksikan oleh satu ulama antar ulama, aulia antar aulia, aulia disaksikan sahabat, sahabat disaksikan kebenarannya oleh para ulama wal aulia, dan sahabat menyaksikan kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita tidak kenal dengan mereka, mau memahami Quran dan hadis, lucu, aneh bin ajaib, mustahil. Disinilah munculnya daripada akidah ala ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh para beliau, musalsal, bukan sekadar ahli sunnah wal jamaah. Karena adanya Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama mempunyai kewajiban mewadahi. Nah ini maaf ya, akeh wong kualat karo NU akeh. Bukan masalah individunya, masalah kita ndak akur dengan si A, boleh-boleh saja, monggo. Soal itu dinamika berpikir ning akidah iku lho sing ning jerone NU ala ahli sunnah wal jamaah iku sing nyekel para aulia, para ulama mutaqaddimin, zahidin, as-salihin, al-arifin. Lho iku sing dedekno marakno kualat iku teko iku, dudu individune. Aku ora cocok karo si A. Kena ditonton ae nek wong ora seneng karo NU, aku ora nyepatani lho. Lah kok maneh sering ucapake maaf saja, kebetulan kok jadi itu Mas santri rasa enu-enunan sing penting ahli sunnah wal jamaah. Remuk kowe. Ingat, kita hanya mengulas ataupun mensyarai. Kenapa Syarif Husain tidak mempunyai kekuatan? Karena nidom ahli sunnah wal jamaah pada waktu zaman Syarif Husain tidak sempat dibikinkan wadah. Itu rahasianya. Maka ketika muncul golongan tersebut dihancurkan dengan mudah. Karena apa? Ma indahun nidom, hanya kekuatan agama saja al-Islam sudah, ahli sunnah wal jamaah sudah, tapi untuk nidom memperkuat ini lemah. Dan bagaimana cara menghancurkan nidom ahli sunnah wal jamaah sedikit demi sedikit? Ora usah NU-NU-nan, sing penting ahli sunnah wal. Engko dadine kaya nang zaman Syarif Husain dipecel kepenak. Tuh. Maaf ya, aku sekedar fanatik masalah karo NU. Nek sampean ora masalah, ora apa-apa nek sampean. Tapi gampang nenang teroko iso sampean tak tuding dhisik. Enak rada galak sithik. Lah inilah kasare wong ngomong. Nah, maka dari itu dengan adanya peringatan khol para masyayikh adalah mari kita jadikan cermin untuk kita, terutama untuk memperkuat at-tariqah wal aqidah, terutama dari at-Turmusi, sejauh mana kita bisa menjaga kualitas bukan kuantitas, sehingga menjadi anak-anak yang bisa meramaikan pondok pesantren sebagai tandanya seorang ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya kita kan di pondok pesantren kono ibu
kiai ini siapa? Wah kiai ini takut di pondok pesantren ini, semua diangkat, semua diayomi semua. Nah pesantren termasuk kalau bisa alumninya pun juga harus pandai-pandai untuk bisa meramaikan tarekah ala turmusi fi ahli sunnah wal jamaah, bukan lisanan faqat. Ini yang kita harapkan, sehingga perkembangan daripada dunia pesantren dengan catatan pesantren ala ahli sunnah wal, kok lemes teman-teman ya jamaah, sampai masih duang NU kok ala ahli sunnah wal jamaah, gelenyem ngono kok mempertahankan ke NU ngelamun sampean. Tegas tidak pesantren sebab cikal bakal itu bakal titik ya itu pesantren sih. Nah ini keras kita itu sebetulnya untuk cambuk belaga supaya kita ini maju berpegang dan tunjukkan akhlak-akhlak kita, bukan sekadar mengholi saja. Ini intinya. Ini loh alumni termasuk, ini loh alumni Lirboyo, ini loh alumni. Saya ingat nasihat guru saya, kalau orang ingin jadi ilmunya manfaat dan ingin jadi wali cuma dua, peganglah dua. Saya tanya sama Mbah Kiai Arsyad, sama Mbah Kiai Abdul Malik, Syekhuna Ustadina Al-Hafidh Sayyidi Syekh Muhammad Bajuri Siti Mampir, beliau seorang wali min kibaril ulama, kibaril aulia. Saya tanya kepada beliau, nopo yai kuncinipun kalih? Siji taat khidmah ring wong tuamu, loro taat khidmah ring gurumu. Dua kuncinya. Ora iso limang waktu sedina sepisan bu nang waktu maghrib apa wa ila hadrati ba'dan ila hadrati nabi wa ila Fatihah. Kesele jare pesan sungkane wong ngomong ba'da salam karo mlaku poko ila hadrati nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati syekhina. Ini dibiasakan, ini termasuk bagian khidmah. Khidmah yang kedua, selalu kita tuh robidoh kepada guru. Berbeda robidoh di dalam tarekat. Kedurun kose, iki robidoh ning santri terhadap guru. Robidoh kepada guru, iling-ilingo ajarane gurumu, nasihati gurumu nalikone ning masjid, apa nalikone ning madrasah, apa nalikone ning pengajian apa. Ingat-ingat, walaupun satu ayat, walaupun kalimatan, walaupun satu kalimat, opo kowe sih kilingan, aku biyen kilingan sih ning kene guru ngomong iki. Catat.